Izin memperkenalkan diri, nama saya Nilvianti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Definisi asam basa. Asam dan basa adalah dua jenis senyawa kimia yang mempengaruhi keseimbangan pH dalam tubuh. Asam yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen ataupun proton dalam larutan. Basa yaitu zat yang dapat menerima ion hidrogen atau melepaskan ion hidroksida dalam larutan. Keseimbangan asam basa merujuk pada keseimbangan antara asam dan basa dalam tubuh yang sangat penting untuk menjaga fungsi enzim dan proses biologis lainnya. Kondisi ini diukur dengan pH darah, di mana pH normal berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa dalam tubuh meliputi 1. Fungsi ginjal, di mana ginjal membantu mengatur keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan asam atau basa melalui urin. Yang kedua yaitu pernapasan. CO2 atau karbon dioksida yang dikeluarkan selama pernapasan mempengaruhi kadar asam dalam darah. Kadar CO2 yang tinggi akan meningkatkan keasaman darah. Kemudian yang ketiga, diet dan metabolisme, di mana konsumsi makanan yang kaya protein atau lemak dapat menghasilkan asam, sementara konsumsi buah dan sayuran cenderung bersifat basa. Keempat yaitu penggunaan obat-obatan, di mana beberapa obat dapat mempengaruhi keseimbangan asam basa seperti diuretik yang dapat menyebabkan alkalosis atau asidosis. Jenis-jenis gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa dapat dibagi menjadi dua kategori besar, asidosis dan alkalosis, yang masing-masing dapat bersifat respiratorik atau metabolik. Yang pertama, asidosis, yaitu asidosis respiratorik, di mana terjadi ketika penumpukan CO2 dalam darah akibat hipoventilasi atau pernapasan yang tidak efektif. Penyebabnya termasuk penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma atau depresi pusat pernapasan. Penyebabnya yaitu hipoventilasi, kerusakan paru-paru, cedera otak yang mengganggu pernapasan, kemudian gejalanya yaitu sesak napas, kebingungan, kulit kemerahan, penurunan kesadaran. Asidosis metabolik terjadi ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak asam atau ginjal tidak dapat membuang cukup asam. Penyebabnya bisa berupa ketoasidosis diabetik, gagal ginjal atau diare berat. Penyebabnya diabetes, ketoasidosis, gagal ginjal, diare, keracunan alkohol. Gejalanya yaitu kelelahan, mual, muntah, pernapasan cepat, dan dalam. Yang kedua yaitu alkalosis. Alkalosis respiratorik yaitu terjadi ketika CO2 berlebihan akibat hiperventilasi. Penyebabnya bisa berupa kecemasan, nyeri, dan penyakit paru. Penyebabnya yaitu stres, kecemasan, dan gangguan saraf. Gejalanya yaitu pusing, kesemutan pada tangan dan kaki, kecemasan, serta kram otot. Alkalosis metabolik terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak asam atau menyimpan terlalu banyak basa. Penyebabnya bisa berupa muntah berat, penggunaan diuretik, atau gangguan elektrolit. Penyebabnya muntah berlebihan, penggunaan diuretik, dan keracunan alkali. Gejalanya bisa kelemahan otot, kejang, muntah, dan pusing. Apa saja sih pemeriksaan diagnostiknya? Yaitu beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan keseimbangan asam dan basa meliputi 1. Yaitu analisis darah arteri meliputi pH darah dan bikarbonat untuk menentukan jenis gangguan asam basa. 2. Elektrolit serum. 3. Urinalis, yaitu untuk mengevaluasi kadar pH urin yang untuk memberi petunjuk tentang status asam basa. Keempat, ekokardiogram atau ronsen toraks, digunakan untuk mengevaluasi penyebab respiratorik seperti gangguan paru-paru. Untuk penata laksanaannya, yaitu penata laksanaan medis. Asidosis respiratorik, pengobatannya menggunakan ventilator mekanik untuk membantu pernapasan, pengelolaan kondisi yang mendasari atau seperti PPOK atau asma, atau pemberian obat untuk membuka saluran udara.
Kemudian untuk asidosis metabolik, pengobatannya pemberian natrium bikarbonat untuk menetralkan asam berlebih, pengobatan penyebab yang mendasari atau seperti kontrol diabetes atau terapi cairan untuk gagal ginjal. Kemudian alkalosis respiratorik, pengobatan yaitu mengatasi penyebab hiperventilasi seperti pemberian obat penenang jika disebabkan oleh kecemasan atau koreksi masalah paru jika ditemukan. Dan alkalosis metabolik yaitu pengobatannya penggantian elektrolit, pemberian asam klorida atau amonium klorida pada kasus yang berat, dan pengobatan penyebab yang mendasari atau misalnya pemberian cairan pada muntah berlebihan. Kemudian untuk penata laksanaan keperawatannya yaitu pemantauan ketat, mengamati tanda-tanda vital seperti frekuensi pernapasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Pemberian cairan, terutama pada gangguan metabolik atau baik asidosis atau alkalosis, untuk mengatur elektrolit. Edukasi pasien, memberikan pemahaman kepada pasien mengenai pentingnya pengelolaan penyakit dasar yang mempengaruhi keseimbangan asam basa seperti diabetes atau gangguan ginjal. Dukungan psikologis, pada kasus alkalosis respiratorik yang disebabkan oleh kecemasan, memberikan dukungan emosional atau terapi perilaku kognitif untuk mengurangi stres. Penata laksanaan harus didasarkan pada penyebab yang mendasari dan tingkat keparahan gangguan asam basa. Sekian penjelasan tentang asam dan basa dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.